Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Dalam video kali ini, Bu Widya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana upaya pelestariannya. Teman-teman, sebelum kalian menyimak dan menonton videonya, disiapkan dulu ya alat tulisnya. Teman-teman, yuk kita simak dulu Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Arti Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, mengacu kepada ayat tersebut, Allah telah memperingatkan kita akan kerusakan lingkungan hidup. Saat ini di Indonesia, kerusakan lingkungan hidup ini semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, akibat bencana alam. Yang kedua, akibat ulah manusia. Nah teman-teman, berikut ini adalah contoh kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Yang pertama, banjir. Penyebab banjir adalah curah hujan tinggi, letak daerah dataran rendah, pasang air laut. Banjir juga bisa disebabkan oleh ulah manusia. Yang kedua, gunung meletus. Tanda gejala alam yang terjadi sebelum gunung meletus adalah yang pertama, kenaikan suhu di sekitar gunung berapi. Yang kedua, sungai dan mata air kering. Yang ketiga, tumbuhan di sekitar layu. Yang keempat, hewan liar yang tinggal di gunung pada keluar. Yang kelima, sering terjadi gempa vulkanik. Teman-teman, gunung meletus tidak 100% adalah bencana alam. Karena ada dampak positifnya juga. Yang pertama adalah menyuburkan lahan pertanian. Yang kedua, bahan material vulkanik berupa pasir dan batu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Yang ketiga, ditemukannya sumber air panas yang berguna untuk pengobatan dan juga pariwisata. Dampak negatifnya adalah yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pasir vulkanik dapat merusak rumah dan lahan pertanian. Yang ketiga, hujan debu dari letusan gunung dapat membatasi jarak pandang. Yang ketiga, gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Seismograf adalah seperangkat alat sensor yang digunakan untuk merekam getaran bumi dan mencatat gempa bumi. Yang keempat, angin topan atau puting beliung. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis. Tanda datangnya angin topan yang pertama adalah peningkatannya suhu secara drastis. Kedua, binatang bergerak menjauhi lautan. Ketiga, angin dengan kecepatan tinggi dan muncul awan. Yang kelima, tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang besar yang bersumber dari laut. Tanda tsunami yang pertama, gempa besar. Kedua, surutnya air laut. Yang ketiga, suara gemuruh. Keempat, binatang akan menjauh dari laut. Yang kelima, aktivitas laut yang tak biasanya seperti datangnya gelombang secara mendadak dengan berulang secara besar.
Berikut adalah contoh kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Yang pertama, hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Namun, saat ini akibat kecerobohan ataupun kesengajaan manusia berakibat yang pertama, kebakaran hutan, kedua, tanah longsor, ketiga, banjir, keempat, hewan liar kehilangan tempat tinggal. Kedua, lautan. Lautan merupakan salah satu sumber kehidupan paling besar untuk manusia maupun hewan biota laut seperti ganggang, terumbu karang, ikan, dan lainnya. Akibat ulah tangan manusia, saat ini di lautan banyak terumbu karang yang rusak dan ikan yang mati. Penyebabnya adalah yang pertama, buang sampah sembarangan, yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan bom, yang ketiga, tercemarnya air laut karena minyak dan limbah. Ketiga, sampah. Sampah saat ini juga merupakan penyumbang bencana terbesar. Akibat tidak membuang sampah pada tempatnya, atau juga sampah tersebut tidak bisa cepat terurai, maka menyebabkan ke-1, banjir, kedua, pencemaran sungai dan laut, ketiga, sumber penyakit, keempat, pencemaran tanah. Keempat, polusi udara. Saat ini, khususnya di daerah perkotaan, banyak sekali kendaraan yang tiap hari melakukan kegiatan bahkan hampir 24 jam. Begitu pula dengan pabrik-pabrik setiap hari mengeluarkan asap hasil produksi. Akibatnya, pencemaran udara sekarang ini makin memprihatinkan karena bisa menyebabkan penyakit. Karena udara mempercepat penyebaran virus atau bakteri yang tidak baik bagi kesehatan. Upaya menanggulangi kerusakan lingkungan. 1. Pelestarian tanah dengan cara terasering, tidak membuang sampah sembarangan, menanam tanaman atau pohon, memberi pupuk alami, dan melestarikan cacing sebagai upaya penyuburan tanah. Kedua, pelestarian hutan dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman hutan yang telah ditebang maupun tandus. Lalu, melaksanakan sistem tebang pilih, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, dan mengurangi penggunaan kertas berlebih. 3. Pelestarian air dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menghemat penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, tidak sembarangan membuang bahan kimia, dan mendaur ulang barang bekas. 4. Pelestarian udara dengan cara menanam pohon di berbagai tempat, menanam tanaman hias, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia, mengupayakan pengurangan pembuangan gas-gas sisa pembakaran, membangun cerobong asap yang cukup tinggi, mengurangi asap yang keluar dari kendaraan transportasi yang menghasilkan polusi, dan bersepeda atau berjalan kaki. Menurut pendapat teman-teman, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Tuliskan jawaban kalian di worksheet yang telah dibagikan ya. Demikian teman-teman video kali ini. Kerjakan tugas kalian dengan hati senang dan gembira ya. Stay happy, stay healthy, stay positive for humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.